Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis suatu virus atau malware traffic analysis. Yang pertama, saya menyiapkan file yang akan kita gunakan untuk analisis. Saya menyimpannya di folder download. Nah ini, dan kalian untuk yang ingin download filenya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nah di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan kita gunakan. Yang pertama, apa saja file yang terinfeksi dan hashnya? Nah berarti kita harus mencari hashnya dulu. Untuk langkah-langkahnya, kita buka dulu websitenya. Nah setelah itu kita buka file yang tadi. Caranya klik file, kemudian pilih open. Nah ini file yang akan kita gunakan. Terus kita pilih open. Nah di sini kita akan menambahkan kolom baru. Caranya kita arahkan kursornya ke sini, kemudian klik kanan, kita pilih kolom preference. Pada kolom preference ini kita akan menambahkan dua kolom. Yang pertama source port dan yang kedua destination port. Caranya kita klik icon tambah ini, kemudian kita tuliskan judul kolomnya, nama kolomnya, misalnya SRC port. Untuk tipenya kita gunakan source port. Nah setelah itu kita tambahkan lagi. Yang kedua kita namai DST port. Dan untuk tipenya kita pilih destination port. Nah ini yang resolve. Nah setelah itu kita klik OK. Nah kolom tersebut yang barusan kita tambahkan akan tampil di sini. Kita geser. Nah sekarang sudah ada kolom source port dan destination port. Setelah itu kita ke statistik. Kita pilih protokol hierarki, kemudian pilih hypertext transfer protocol. Ini. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih apply as filter, kemudian kita pilih selected, kita minimize. Nah setelah itu kita pilih ini hypertext transfer protocol, kita klik, kemudian kita cari hostnya ini, kemudian klik kanan, kita pilih apply as column. Nah di sini hostnya akan tampil. Kita geser. Nah ini. Nah di sini kita akan mendownload atau menyimpan 3 file. Yang pertama yang ini, yang ke-1, terus ini yang ketiga, sama yang ke-6. Untuk file yang pertama kita akan menyimpannya dengan format jar, dan yang kedua kita simpan dengan format Excel, dan yang terakhir kita simpan dengan format SVF. Caranya gimana untuk menyimpannya? Kita klik file yang akan kita simpan, kemudian kita pilih save. Nah, kita tentukan tempat kita akan menyimpan file tersebut. Saya akan menyimpannya di folder download, kemudian di my folder di sini. Nah, kemudian kita ganti file namanya dengan terserah Anda, bebas mau menamai apa aja. Di sini saya akan mencontohkan saya menamai dengan file 1.jar. Kemudian kita pilih save. Setelah itu kita simpan lagi yang ini, kita pilih save. Alokasinya kayak yang tadi, di download, terus kemudian folder my folder, terus kita namai dengan nama file 2.exe, kemudian kita save. Dan yang ini juga sama, kita simpan lagi, kita namai dengan nama file 3.svf, kemudian kita simpan. Nah setelah kita simpan, kita close.
Nah, kemudian dari file-file tersebut yang habis kita simpan, kita akan mencari nih hashnya. Sebelumnya kita lihat dulu di folder tadi apakah udah kesimpan atau belum. Nah, di sini. Nah, ini 3 file yang tadi saya simpan. Kemudian kita menuju ke terminal. Buka terminal baru, kita tuliskan sudo su, enter. Nah, kemudian kita menuju ke tempat kita menyimpan file tersebut. Tadi kan saya nyimpannya di folder download, kemudian di my folder. Kita lihat dulu isi foldernya. Nah, ini di sini download. Kita masuk ke folder download. Nah, terus kita masuk ke my folder. Kita lihat isi dari my folder itu apa aja. Nah, di sini ada kan file 1, file 2, sama file 3. Kemudian kita akan mencari tahu nih hashnya. Untuk yang pertama, kita cari tahu file yang pertama hashnya. Caranya dengan kita ketikkan md5sum spasi nama filenya file 1 .jar. Kemudian kita enter. Nah, di sini ketahuan untuk hashnya. Kemudian kita copy, klik kanan, copy, atau ctrl shift C. Kita pastekan di jawaban sini. Dan untuk yang kedua, sama aja kayak tadi. Kita cari file hashnya, kita cari hashnya untuk file 2. Nah, di sini. Kemudian kita copy, paste di sini. Sama kayak yang tadi untuk file yang ketiga. Nah, seperti ini. Kita copy lagi, kita paste di sini. Nah, udah ketemu hashnya. Sekarang kita analisis nih dari file ini apakah terinfeksi virus atau tidak. Caranya bagaimana? Pertama kita buka dulu web browser kita. Nah, di sini kita tuliskan virustotal.com. Ini. Di website sini kita akan mengetahui apakah file tersebut terkena virus atau tidak. Kita pilih search. Nah, kemudian kita copy dulu hash yang tadi. Hasil hash dari file 1. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu, ketahuan nih kalau file ini ternyata terkena virus. Nah, virus apa? Nah, kita lihat ini terkena virus Java, terinfeksi virus Java atau jar. Kemudian kita copy lagi nih. Kemudian kita tulis dulu kalau file 1 itu terinfeksi virus Java atau jar. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan cara yang sama kayak tadi. Kita copy file 2-nya, hash dari file 2-nya. Nah, kemudian kita paste, kita back dulu. Kita paste di sini, enter. Nah, ternyata file 2 tidak terinfeksi virus atau aman. Keterangannya ini undetected. Kemudian kita copy lagi. Kita tulis dulu, keterangannya bahwa file 2 tidak terkena virus, tidak terinfeksi virus. Nah, setelah itu kita cari yang file 3-nya, hashnya ini. Kemudian kita copy. Nah, kita copy, kemudian kita back, kita paste di search ini, enter. Nah, ternyata file 3 tersebut terinfeksi virus. Virus apa? Virus SBF. Nah, kemudian kita kasih keterangannya.
terinfeksi virus SWF atau Shockwave. Ya, untuk nomor 2, pertanyaannya apa URL atau domain dari situs yang terinfeksi. Nah, berarti kita buka ke Wireshark-nya. Nah, kita kan akan ini nih analisis salah satu file yang terinfeksi. Tadi kita pilih yang file 1 jar yang ini. Nah, itu kan berarti file yang ini kan, yang span.span. Nah, setelah itu kita ke Wireshark. Nah, ini kan yang ini. Nah, kita kemudian pilih Hypertext Transfer Protocol, kemudian kita cari host. Nah, ini host. Kemudian klik kanan, kita copy, kita paste di sini. Nah, ini URL atau domain dari situs yang terinfeksi. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, apa alamat IP dari mesin yang terinfeksi? Alamat IP dari mesinnya. Nah, kita ke website-nya lagi. Kita pilih Internet Protocol Version. Kemudian kita cari IP-nya yang ini nih, yang search. 122.16.16.5.16.5. Kita copy, kita paste di jawaban yang tadi. Nah, ini. Nah, kemudian apa alamat MAC dari mesin yang terinfeksi? Nah, kita ke website-nya lagi. Kita cari ini nih. Kita cari kita pilih yang ini, Ethernet 2. Kemudian kita pilih yang source ini, kita klik kanan, terus kemudian kita pilih copy, kita paste di sini. Ini alamat MAC dari mesin yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir, apa nama host dari mesin yang terinfeksi? Nah, untuk mencari nama hostnya, kita hapus dulu tulisan HTTP ini, kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk ke statistik, kita pilih protokol hierarki, terus pilih ini Dynamic Host Configuration Protocol, apply as filter, kemudian select it. Nah, ini. Kemudian kita pilih yang DHCP request. Terus kita ke menu, kita pilih yang Dynamic Host Configuration Protocol. Kita drag ke bawah. Kita pilih yang option host name. Nah, di sini ada host name-nya. Kemudian kita klik kanan, copy. Kita paste. Nah, jadi untuk nama host dari mesin yang terinfeksi itu ini. Nah, kita udah menjawab nih dari 5 pertanyaan yang udah disediakan tadi. Mulai dari file hashnya, terus mana file yang terinfeksi. Kemudian kita cari dari file yang terinfeksi tersebut, kita cari URL sama domainnya, udah ketemu juga ini. Kemudian kita udah menemukan IP address dari mesin yang terinfeksi, ada hostname-nya juga, dan yang terakhir ada MAC address-nya. Nah, udah terselesaikan. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.